asik juga nih sekalinya nggak hanya sekedar komunitas aja nih, tapi ke keluarganya dapat gitu Mas Rizal. Jadi kalau kita berbicara anggaran tanpa konsep, nggak masuk juga. Kayak saya tidak suka Jebstel. Mohon maaf, bukan ngejelekin Jebstel nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel JBI Blackstone Podcast. Hari ini kita akan lanjutkan program kita Ngobrol Motor, yang tentunya dengan narasumber yang pastinya akan bikin cerita yang asik dan info-info yang menarik untuk teman-teman sekalian. Kali ini kita akan ngobrol dengan salah satu member dari JBI Blackstone Sangatta. Dia seorang builder muda yang udah banyak ini ngejadiin banyak macam motor custom. Gak hanya motor custom, sport pun juga oke. Kita sapa dulu Kang Asep. Ya, apa kabar? baik Mas Rizal. Oh, ini karena masih dalam rangkaian Idul Fitri ya. Minal aidin wal faizin Kang Asep. Siap, Mas Rizal. Untuk informasi teman-teman, Kang Asep ini salah satu builder yang ada di Sangatta dan juga member dari JBI Blackstone. Dan rekan-rekan dari JBI Blackstone Sangatta pun banyak nih ngebangun motor dari beliau. Oke, Mas Asep ini salah satu member yang ada di JBI Blackstone Sangatta. Mungkin Kang Asep bisa cerita sedikit untuk teman-teman ini awal mula tergabung. Ya. Mungkin waktu dulu sih sebelum ada JBI kami sudah mainan motor custom ya, tapi nggak berbentuk Jeb atau chopper. Cuman kan dari dulu chopper dan Jebstel itu sudah ada di Amerika, dari di luar lah untuk style-style custom kayak gitu. Nah kami dari 2002, 2003 kami sudah mainan motor custom, tapi kami tidak punya wadah sebetulnya. Jadi ya lepasan-lepasan bikin, enjoy-enjoy sama kawan-kawan, San Mori. Nah kebetulan kita persingkat, sudah ada kesini, ada beberapa dari pencinta custom mengajakin. Waktu itu Pak John, Mas Taklik, sama Bang Pardu. Mungkin ayo kita bikin komunitas atau pengumpulan anak custom biar ada wadah untuk pencinta custom. Dan dulu kan di Sangatta ini ya bisa dibilang sedikit untuk pencinta itu. Oke, benar-benar. Jadi kami ya saya pribadi mengikuti alur aja karena sejalan dan sehobi. Oh ya ayoin dulu ya kami dengan motor-motor kami yang ala kadarnya dulu, dengan tempat ala kadarnya bikin motor custom. Oh, jadi juga beberapa beberapa anggota kemarin kita ajak ngopi, nongkrong sana sini, kafe. Dan tercetus dari Pak John sendiri pengen mengibarkan ada bendera JBI di sini, ya saya ikut membantu aja. Oke, hingga terbentuknya komunitas JBI Blackstone di Sangatta. Kang Asep ini kan sebagai seorang builder ya teman-teman ya. Kita akan tanya ini, apa sih yang perlu diperhatikan Kang Asep dalam membuat motor custom? Yang pertama sih harus punya motor dulu yang untuk di custom. Kalau yang pertama itu pasti. Kedua anggaran, dan ketiga itu konsep sebetulnya. Jadi kalau kita berbicara anggaran tanpa konsep, nggak masuk juga. Jadi kita harus mempunyai dua hal itu. Tiga sebetulnya sama motor, konsep, dan anggaran. Jadi kalau kita mau berbicara untuk motor custom atau modif lain sebagainya, kita harus berbicara konsep. Karena kalau sudah ada konsep, kita bisa mencetuskan, oh part-part dan bentuk yang seperti ini kita bisa anggarkan. Sekarang kan Mas, banyak part-part yang sama dan harga berbeda. Jadi tapi kualitas juga berbeda. Kualitas berbeda. Jadi kalau dibilang orang, bikin custom itu mahal, nggak juga sih, tergantung kita selera. Oke, ini ada poin penting ya teman-temannya. Ternyata custom itu dari segi konsep dan lain-lainnya ada yang penting juga dari selera. Karena selera juga berbanding lurus dengan budget. Karena terkadang motor custom ini dibilang orang jelek tapi kita suka. Ya itu memang ciri khas kita dan style kita di situ. Iya. Kayak saya tidak suka Jebstel. Mohon maaf, bukan ngejelekin Jebstel nih. Saya tidak suka dengan konsep Jebstel. Saya kan sukanya chopper, bobber, KP Racer. Ya saya nonjolnya punya motor ya itu chopper, bobber, sama KP Racer mungkin. Karena ditanya anak-anak, kenapa sih kamu dari dulu nggak main Jebstel? Karena stylenya saya bukan di situ, gitu loh. Tapi untuk beberapa orang kan, saya mah pengen Jebstel aja, nggak suka chopper, udah ribet, susah, sakit pinggang lagi ya kan. Nah,
Jadi tergantung kita aja sih. Prinsipnya pengen kalau kiblat nih pengen kiblat di mana nih? Kan kita ada beberapa Jeep style ini kan ada beberapa kiblat nih untuk motor customnya. Jadi kita juga kalau mau ngebangun nih harus tahu nih. Iya. Kita pengennya apa. Jangan kita harus utut-utut ikut-ikutan dengan Ya. yang lain. Aku punya gaya sendiri nih. Kalau sudah ikut-ikutan kan gini, nanti kita ikut-ikutan, Mas Rizal nih sukanya nih, bobber nih, bikin aja bobber, pas kita naikin, nggak nyaman ya, maksudnya nggak sesuai selera. Benar. Itu yang akan memperibet, karena udah keluar budget lumayan, waktu yang lama, pas jadi nggak sesuai hati. Itu yang harus dipikir-pikir matang-matang betul itu. Oke, terus kemudian itu terkait untuk ngebangun nih Mas Asep ya. Ini kan nggak kalah penting ini. Karena motor yang kita custom akan kita pakai untuk jelas dipakai harian. Ya. Ada yang tertentu mungkin untuk dipakai kontes dan lain-lain. Ini ada hal-hal yang perlu diutamakan nggak dalam ngebangun itu? Oh jelas, kayak di saya juga kami punya standar Mr. As Garage sendiri. Wah. Untuk budget minimal di bawah standar kami bukan tidak mau melayani, tapi kami tidak mau membuat Mr. As itu sendiri. Keluar dari Mr. As, baru keluar keluar dari bengkel Mr. As sudah lepas baut atau mungkin Ada apa problem semacamnya. lain. Problem lain. Jadi kami minimal punya standarisasi Mr. As. Dengan budget mungkin kalau dianggap dari 1 sampai 10 juta, standar kami di 4 juta atau 5 juta oke gitu loh. Tapi di bawah 4 juta atau 3 juta itu saya tidak mau ngerjainnya karena nama bengkel itu sendiri akan rusak nantinya. Benar. Dan kepercayaan dari Ya. rekan-rekan yang sudah terbiasa untuk keluar masuk nih di bengkel Ya. akan berkurang mungkin ya. Akan berkurang karena makanya daripada itu lebih baik saya ngobrol dulu sama orangnya atau mungkin konsultasi lah. Nah, Tapi ada bayarannya konsultasi 75.000 setiap konsultasi. Maksudnya 70.000 tuh kopi, rokok dan kawan-kawannya gorengan semacamnya. benar-benar. Jadi biar nyantai ngobrolnya. jadi untuk Kang Asep ini juga bisa ya, Kang Asep ya, kita teman-teman siapa tahu yang ingin ngebangun bisa datang Bisa. ngobrol konsep di sini, bisa duduk bareng ya. Konsultasi gratis lah, kopi Iya. tenang. Itu cuman bercandaan aja. Iya. Dalam pemilihan spare part kan macam-macam ini Kang Asep ya. Kalau kita custom ini kan teman-teman banyak yang nggak tahu nih yang benar yang bagaimana sih spare part yang harus saya pakai dari Ya. segi kualitas atau di mana sih saya dapatkan barang seperti ini itu Kang Asep. Makanya kan sekarang enak Mas. Jadi kayak builder atau mungkin bengkel-bengkel ini tidak bisa ngapusi ngebohongi gitu loh. Kan kalau kayak part-part ini sudah ada sekarang online atau mungkin banyak yang untuk menjual gitu. Nah, kita bisa membandingkan harga. Nah, daripada itu saya juga lebih baik kita konsultasi sama saya. Mau pakai semuanya, tangkinya Triumph nih. Tangki Triumph ini kan ada mulai dari 400.000, 900, 1 juta sampai 4 juta kalau mau yang ori banget gitu kan. Wah. Jadi pilihan yang mana semuanya customer saya mau pilih yang 400 aja. Kayak apa nih kualitasnya gini. Efek sampingnya saya kasih tahu. Mungkin dalam 3 bulan itu akan bocor. Benar. Ada harga, ada kualitas. Ada harga, ada kualitas. Makanya saya di standar Mr. As itu 400, boleh saya bikin, tapi itu bukan kesalahan saya. Jadi saya efek sampingnya nanti bila mana, Mas Rizal nih customer saya nih, keluar nih ditanya orang, kenapa tangkinya baru sebulan bocor? Bengkelnya nggak bener Kak? Enggak, saya beli partnya memang yang murah. Gitu loh. Jadi setiap pemilihan teman-teman sudah tahu nih resiko apa yang saya ambil ketika saya memilih harga yang di minim, medium, atau yang maksimal. Tapi ya kadang juga ada barang yang murah tapi bagus, makanya itu konsultasi yang enak. Iya benar. Jadi saya kan udah part-part yang saya pernah pakai dan kualitas murah tapi bagus, saya kasih tahu juga. Dari segi spare part yang tadi dijelaskan Kang Asep teman-teman ya, nah itu juga nggak kalah penting karena sayang kan ketika kita udah keluar budget, ternyata motor sudah jadi ada problem. Nah ini juga Kang Asep, teman-teman kan yang nonton nih di rumah ini pasti adalah keinginan, aku tuh pengen bikin motor tapi aduh nggak punya duit kan, atau mereka pengen ngebangun sendiri. Itu gimana biar terrealisasi keinginan mereka ngebuil atau ngebelajar dah, bahasanya nggak belajar di rumah itu. Sebetulnya di Mr. As Garage pun menerima hal yang seperti itu, semacam kita pengen motor anggap Jeep Style nih dengan anggaran 10 juta. Beliau punya anggaran 3 juta, bisa kita dicicil, tapi kan dengan waktu yang
Kalau di tempat saya kan minimal bikin custom 2 bulan atau 3 bulan, cepatnya 1 bulan. Oh gitu. Tapi dengan kelas-kelas tertentu dan harganya pun beda. Lebih cepat, lebih agak naik di ongkos kerja. Tapi untuk part tidak. Tapi di ongkos kerja pasti agak naik. Benar-benar. Jadi kalau seumpamanya beliau customer kita pengen menyicil atau bikin motor sendiri di sini boleh. Tapi dengan waktu yang cukup lama, berkelanjutan. Seumpamanya ada 2 juta, kita beli part dengan harga 2 juta, semacam tangki, jok, atau lampu-lampu kita pasang dulu. Setelah itu skip dulu. Next berikutnya ada dana lagi, beli part lain lagi. Itu yang saya ceritakan dari depan. Kenapa kita harus punya motor, konsep, dan dana itu. Oke. Jadi mempengaruhi ke waktu pembuatan. Sebetulnya kalau kayak mohon maaf ada kan customer ini yang rezekinya banyak. Benar. Jadi, oh mas berapa nih 30 juta? Dia langsung kasih saya 30 juta dengan bisakah dibikin ini seminggu atau 1 bulan? Oh boleh, tapi ongkos kerjanya dari seumpamanya saya ongkos kerjanya 1 juta dengan waktu 3 bulan, itu bisa minta 4 kali lipat atau 3 kali lipat karena saya menyekip kerjaan yang lain. Benar, ada ekstra pengerjaan dan waktu yang didahulukan untuk motor yang diutamakan ya. Tapi saya tidak mengucilkan orang yang bukan kurang rezeki, tapi rezekinya terlambat. Oh boleh sini, tapi dengan waktu yang kan kita sesama ya, maksudnya sama ngerti. Saya di sini pun hobi usahanya kayak gini yang menghasilkan, tapi tidak merugikan saya dan saya tidak untuk menekan yang nggak punya rezeki lebih tadi itu. Jadi tetap bisa bikin motor dengan budget minim gitu loh. Anggap dicicil lah, itu bisa. Jadi custom itu sebenarnya nggak ribet. Balik lagi ke selera Mas Asep ya. Balik ke selera sama orangnya itu sendiri. Benar. Mau cepet, duitnya lebih, ya. Dana minim, waktunya panjang. Tinggal teman-teman aja yang milih. Ini kan sudah lama nih kan, Mas Asep bergabung dengan JBI, berkecimpung dalam komunitas yang ada di JBI ini kan. Ya betul. Ada harapan dan doanya ke depan untuk teman-teman di JBI. Sebetulnya kalau dari saya pribadi, saya kan anak kecil yang ikut mendirikan waktu itu. Tapi untuk sekarang saya lihat alhamdulillah kami punya sekret, punya anggota yang puluhan sekarang. Untuk kedepannya ya kita jaga sama-sama klub kita ini, komunitas kita ini dari ya naungan atau rumah kita ini gitu loh. Karena kalau semacam rumah kita jaga sama-sama akan berlangsung lama ke depannya gitu. Nah, ya siapa tahu saya punya anak cucu atau Mas Rizal punya anak cucu bisa ikut di JBI lagi gitu loh. Ya, karena itu saya awal mula pun saya tergabung di JBI karena bukan menonjolkan anak motornya waktu pertama dulu. Kekeluargaan, asik juga nih sekalinya nggak hanya sekedar komunitas aja nih, tapi kekeluarganya dapat gitu Mas Rizal. Oke. Sampai sini obrolan motor kita bersama builder kita ini, Kang Asep ya. Jadi hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam mengcustom Kang Asep ya. Yang saya rangkum ini adalah kita perlu penyusunan budget dari selera, kemudian motor yang kita bangun ini jangan sampai mengindahkan namanya safety untuk keamanan sendiri ya, kita, Kang Asep ya. Karena itu menjadi tunggangan sehari-hari. Benar. Motor jangan hanya dari stylenya aja yang oke, tapi ketika kita menggunakan akan mengakibatkan resiko buat untuk kita. Oke, sampai sini obrolan kita. Jangan lupa like, subscribe, and share link di bawah ini. Dan dari rekan-rekan yang ingin merchandise atau tertarik nih dengan baju yang saya pakai, bisa lihat linknya di deskripsi. Saya Rizal, Kang Asep, long life JBI.